dari kantor, dari ruko, dari bisnis, perusahaan itu pada kembali ke rumah. Iya, Ya, WFH WFH ya. itu. Kemudian mahasiswa, kemudian siswa, SMA, SMP dan Itu jadi seterusnya. satu hal yang menguntungkan dong. Ya salah satunya itu berkahnya buat Tapi di industri sektor lain telekomunikasi. justru malah ada yang terdampak. Halo, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, hari ini saya sudah bersama dengan GM Telkom Wilayah Sumatera Selatan, Bapak Hari Purwanto. Pas sebelum kita berbincang hangat pada sore hari ini, saya mau menyapa dulu nih, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbaknya gimana? Oke, baik. Ya sekali ini nyapa ini ya penonton di rumah ini Kompas TV. Ya terima kasih udah hadir di tengah-tengah keluarga Telkom Group ya. Khususnya untuk kondisi masa pandemi ini seperti apa Pak? Ya untuk masa pandemik kita masih operasi, masih jalan dengan berbagai protokol-protokol yang dipersyaratkan gitu. Jadi pelayanan tetap jalan, ya, sales juga tetap jalan. Kemudian Plaza Telkom kita juga tetap melayani pelanggan gitu. Terkait dengan adanya pembatasan ada Ya, ketika kemarin ada pembatasan, memang kita mengikuti aturan pemerintah, gitu ya. Beberapa kita laksanakan seperti dari sisi SDM, ya, dari sisi SDM kita membatasi masuk, ya, atau yang kita kenal dengan WFH, working from home. Itu kawan-kawan sebagian ada yang masuk, tapi sebagian besar itu di rumah. berarti ya. masih berlaku sama-sama yang Masih, lainnya juga ya. Kemudian yang Plaza Telkom ini juga jam bukanya itu dipersempit karena sesuai dengan instruksi ini. Karena kita juga tetap harus melayani. Sampai saat ini Pak? Sampai saat ini udah normal ini. Ini Udah sudah normal. new normal ini udah. Artinya bukanya sudah. Tapi tentunya dengan protap yang ada Dengan ya, Pak, protap ya? yang ada. Nah, ketika PSBB dibatasi, pembatasan itu ya kita ngikutin protokol-protokol, tetap kita perketat dan kita munculkan juga inovasi-inovasi baru yang berbasis digital, Plaza digital, kemudian keluhan pelanggan digital dan sebagainya. Kalau yang berbasis layanan yang existing kayak di My IndiHome itu masih tetap jalan. Kemudian dari 147 tetap jalan, Yeah. dari Instagram, Twitter dan sebagainya itu masih jalan. Nah, satu layanan lagi yang kita itu kemarin kita munculkan itu Plaza Digital. Jadi Plaza Digital ini biasa mengurangi intensitas sekaligus jumlah yang masuk karena kita batasi yang masuk di sini itu hanya boleh berapa orang. Berkurangannya persentasenya 50% ya? Betul. Nah, sementara kan kita siapkan di luar. Nah, di luar kita siapkan juga sesuai dengan ketentuan. Jadi kita nggak bisa ini. Social Nah, distancing gitu. ketika awal-awal memang pelanggan itu datang banyak. Nah, kita sosialisasi ke pelanggan datang kita kan tidak bisa nolak ya. Makanya kita tawarkan sistem digital. Artinya pelanggan bisa mengisi, kemudian nanti akan direspon oleh petugas. Dan Tapi kan nggak sebagian masyarakat itu nerima loh Pak. betul, ya kita siapkan juga bagi mereka yang nggak menerima atau pengen tetap kekeh datang atau menghadap ke kawan-kawan customer service, Iya. nggak apa-apa, silakan ada antrian khusus. Dan Nah mungkin ini yang jadi pertanyaan masyarakat nih Pak, di tengah pandemi sebenarnya peran Telkom sendiri apa sih? jadi ya alhamdulillah ya dengan adanya pandemi ini kami bisa lebih berkiprah gitu. Yang pertama dari layanan dan layanan tetap jalan gitu ya. Kemudian ketika masyarakat sedang WFH, terus pelajar sedang LFH, learning from home, yang dibutuhkan di sana adalah alat komunikasi. Iya. Nah, salah satunya adalah internet. Nah, internet inilah saat itu sangat intensitasnya itu sangat tinggi pemakaiannya. Nah, kemudian ya disitulah peran kami penyedia jasa internet, terutama di IndiHome ini, kita bisa mendeliver ke pelanggan, memberikan layanan IndiHome, transaksi, dan kita bangun, ya, kita bangun infrastruktur kita. Kemudian di sisi lain juga kita kerjasama, ya, kerjasama kita sebagai penyedia telekomunikasi, kita kerjasama dengan IDI, kita kerjasama dengan IDAI, dengan ya kawan-kawan di medical, ya, medical untuk menyelenggarakan webinar, untuk menyelenggarakan macam-macam, termasuk dengan kawan-kawan di marketing juga berperan juga. Nah, kita nyiapkan juga infrastrukturnya, kita nyiapkan fasilitasnya dan sebagainya. Ya tentu saja ini untuk
Ini Pak saya bedah satu-satu nih. Kalau Ya. untuk terkait dengan infrastruktur yang seperti apa Oh sih? gitu. Ya, pertama di infrastruktur kita bangun jaringan ya. Iya. Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap internet atau IndiHome ini cukup tinggi, maka kita percepat pembangunan kita. Jadi yang seharusnya misalkan bulan depan atau gimana kita terus tontor, dan di mana ada peluang atau ada jaringan kami yang bisa dipetik dan bisa digelar, nah gitu kita gelar di situ. Kalau kita namanya pembangunan infrastruktur baru PT 2 ya. PT 2 itu tinggal metik ODP dan sebagainya lah, itu mendekatan dengan pelanggan. Itu satu. Kemudian di sisi lain kita alhamdulillah traffic naik, tumbuh ya. Dengan tumbuhnya traffic itu, maka mau nggak mau kita harus expand ini, expand kapasitas. Jadi kepada melayani pada pelanggan ini kita benar-benar fokus, yaitu kita mengekspan titik gerbang internet kita yang kita sebut dengan BERAS itu di 2 titik yang melayani Sumatera Selatan, itu di Talang Kelapa, kemudian di PGC Palembang Sentrum. Kalau boleh saya potong, tadi Ya. kan ada perbaikan infrastruktur di setiap wilayah. Ya. Internet sekarang sangat berpengaruh untuk kita yang anak sekolah dan yang lainnya. Gimana untuk yang di bagian wilayah terpelosok? Oke, yang di bagian wilayah terpelosok yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan fiber optik, Iya. kita punya alternatif ya. Kebetulan kita punya anak perusahaan Telkomsel. Iya. Nah, kawan-kawan di Telkomsel juga ini membangun infrastruktur itu, mengupgrade kapasitas dan seterusnya. Gitu. Iya. Kemudian kita juga layanan ada namanya Mango Sky berbasis satelit. Nah, jadi selama masa pandemi kemarin juga permintaan Mango Sky itu lumayan kenceng lah. Ya karena itu daerah-daerah yang tidak terjangkau. Jadi kita punya solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan internet tetapi tidak atau belum terjangkau sistem fiber optik Untuk kita. secara geografis dari Sumatera Selatan ini perkembangan infrastrukturnya seperti apa sejauh ini, Pak? Ya alhamdulillah kami terus membangun ya, terutama kita fokus di daerah-daerah titik perkotaan kita penuhin dulu ya. Kemudian kita untuk lokasi-lokasi yang tercover oleh jaringan fiber optik kita yang dilalui oleh backbone kita atau di situ ada jaringan fiber kita. Nah, itu di situ ada keramaian atau di situ ada penduduk. Kemudian demandnya di situ juga oke. Nanti kita split di situ. Artinya kita buka fiber optik untuk mencatu daerah situ. Oke, untuk pembangunan perbaikan atau pembangunan infrastruktur di wilayah terpelosok sebenarnya hingga saat ini apa yang menjadi kendalanya, Pak? Ya, kendalanya bagi kami karena kontur ya, kontur daerah geografis itu jadi mau nggak mau kan kita harus benar-benar survei lokasi, kejangkauan. Terus yang kedua pasti modal ya, investasi capex kita. Bagaimanapun perusahaan ini kan diperhitungkan ketika menggelontor biaya capex gitu. Baik, saya potong. Artinya para investor itu belum mau melirik untuk yang wilayah. Sebetulnya karena capex kita bicara itu capex kan dari corporate nih. Dari corporate kita dapat alokasi sekian dan seterusnya kita bangun untuk sini. Ya sebetulnya itu ngalir terus. Ketika ada fiber optik di situ, itu kita bisa buka di situ. Ya. Nah, yang saat ini kita sedang memikirkan adalah bagaimana kita membangun backbone, bagaimana kita membangun titik-titik terluar kita agar bisa dilalui fiber optik. Nah, contoh begini, ini kami masih ada satu lokasi yang backbone-nya itu masih menggunakan radio dan itu PRG di Talang Kelapa. Bukan. Di daerah mana itu? Tanjung Batak. Oh iya. Tanjung Batak ya. Itu tinggal satu itu. Itu masih radio dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan gelar fiber, kita tanam backbone. Nah, nanti kalau tanam backbone sepanjang itu dapat, nah itu nanti ada pelanggan di situ, ada masyarakat di situ bisa dilayani. Saat ini kita sudah menggelar fiber optik antar STO kami, antar kabupaten itu hampir semuanya. Tinggal satu titik itu. Dan mudah-mudahan itu. Berarti artinya ini kan ada terdapat 17 kabupaten kota ya, Pak? Ya. 17 kabupaten kota, kita punya 34 STO. Kalau dulu namanya Sentral Telepon Otomatik ya. Nah,
dari 34 STO itu, yaitu tinggal satu link aja yang belum tersambung fiber. Nah, mudah-mudahan. Itu artinya memang makin ke depan, makin ke sini, ya kita makin mengimbangi kebutuhan masyarakat tentunya ya Pak ya. Nah, dan mungkin gini, saya tambahkan juga Mbak, kita juga mengadop atau membuat sistem konfigurasi, ada ring dan ada backup. Ya, ring itu contohnya misalnya dari satu titik gitu ya. Nah, itu dibuat ring. Jadi ketika ini jaringan ini putus maka dia ada cadangan ke sini, routingnya beralih. Tapi ada juga si satu titik yang memang kita harus dual track. Dual track itu misalnya arah ke sana, satunya lagi arah ke sini. Sehingga ketika satu putus, maka yang satunya masih ini. Dan kita insya Allah ring-ring ini sama dual track ini itu sudah diupayakan masif Pak? Sudah. Ya tinggal ini aja satu titik ini yang kami punya PR ya. Ya Moda-Ars itu mudah-mudahan tahun ini semua 34 ini kita punya ring dan dual track. Nah, untuk backup tadi seperti apa itu? Ya untuk backup itu ketika ujungnya sana nggak bisa di ring. Ya misalnya kan ada satu STO di titik ujung, tapi di titik ujung ini kesini jauh, maka dia mau nggak mau harus double track. Nah seperti kereta lah. Jadi kalau misalnya sini putus atau penuh, maka dia traffic yang satunya. Oke, nah itu tadi dari segi infrastruktur ya Pak ya. Nah tadi Bapak sebutkan ada kerjasama dengan ID, DAI, yang lainnya. Itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini juga kami diminta kawan-kawan di ID gitu, inisiatif dengan adanya pandemik ini, ya mereka kawan-kawan di ID butuh support lah gitu. Nah pas ngobrol-ngobrol gitu, ya kami sebagai penyedia jasa telekomunikasi, oke, siap gitu. Nah jadi pada saat itu kita initiate gitu programnya, kemudian kita mulai dan sampai sekarang. Ya sampai sekarang ketika kawan-kawan ID membutuhkan fasilitas layanan yang terkait dengan kegiatan webinar, terkait kegiatan aktivitas ID dan sebagainya, ya kami siap membantu mereka. Apalagi di masa seperti ini kan mereka itu terkait hal apa sih Pak? Penyediaan infrastruktur, ya misalkan balik-balik ke infrastruktur ya, lagi. Karena kami kalau bicara kesehatan beliau itu yang pakarnya gitu, sehingga infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan kita support, misalkan kita siapin bandwidth jaringan internet yang bandwidthnya gede, kemudian yang bisa fix lah gitu ya, yang bisa bagus. Kemudian ada juga kita siapkan tempat, sesekali sana bosen misalnya di satu titik, kita pengen di Telkom gitu, kita siapin. Masih berjalan di wilayah? Masih berjalan. Nah dari ID itu muncullah ada IDAI, ya Ikatan Dokter Anak ya, Dokter Anak Indonesia, kemudian Fakultas Kedokteran ini dan berkembang. Ya, termasuk dengan kawan-kawan tadi yang saya sebut itu, marketing Indonesia Marketing Association, itu juga kami mensupport juga. Gitu. Dalam bentuk apa itu Pak? Sama gitu. Ya, karena kami kadang kita jadi pembicara gitu ya, jadi moderator, kemudian narasumbernya kita ambil yang sudah praktisi gitu ya. Nah, termasuk dari Telkom juga. Kemudian juga infrastruktur pasti ya, karena kami punya infrastruktur, kawan-kawan marketing juga tahu bahwa Telkom ini gudangnya infrastruktur, maka ya udah mau nggak mau Telkom gitu. Ya kalau Bapak Alus boleh minum dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Santai. Pak, soal di masa COVID ada dari digitalisasi kita malah tumbuh 10% ya Pak? Ya. Alhamdulillah dari data yang kami punya malah kami traffic ya, kita bicara traffic kami tumbuh sekitar 20% plus minus lebih untuk wilayah Sumatera Selatan ya itu. Kita tumbuh itu dan dari pertumbuhan pelanggan juga naik juga. Ada satu balancing gini, maksudnya segmen tertentu yang berdampak ya. Contoh misalnya enterprise, kemudian bisnis. Nah, enterprise bisnis ini kan ada beberapa yang terdampak, sehingga mau nggak mau belanja telekomunikasinya mereka juga terdampak juga. Nah, itu mungkin ada satu decline, ada satu. Terdampaknya besar nggak itu Pak? Nggak terdampak besar banget sih nggak. Tapi artinya beberapa sektor lah ya, beberapa sektor. Nah, tapi di satu segmen yang lain ya,
itu kita sebut segmen konsumer, Iya. nah itu tumbuh. Karena konsumer itu kan perorangan, Iya. sehingga dari kantor, dari ruko, dari bisnis, perusahaan itu pada kembali ke rumah. Iya, Ya, WFH. WFH itu. Kemudian mahasiswa, kemudian siswa, SMA, SMP dan Itu jadi seterusnya. satu hal yang menguntungkan dong. Ya salah satunya itu berkahnya buat Tapi di industri sektor lain telekomunikasi. justru malah ada yang terdampak. Ya sebetulnya itu nanti dampaknya juga mata rantainya kan ke Telkom juga. Iya. Ya secara bisnis tadi yang di bisnis maupun di enterprise itu ada yang terdampak sehingga ada penurunan. Itu untuk kenaikan 20% itu udah sejak kapan sih Pak? Sejak masa PSBB kemarin atau Sejak kalau kita amati itu tumbuh sejak bulan Maret. Maret? Ya, Februari sudah mulai tumbuh. Maret tumbuh, puncaknya di Mei. Puncaknya di Mei. Puncaknya kemarin ketika di Mei. Nah, sekarang sudah mulai agak stabil tapi sedikit turun. Ya, sedikit mulai traffic Karena ya. memang mulai Kita bicara traffic. masa transisi ya. Betul. Kita bicara traffic, kalau kemarin load-nya itu tinggi banget. Iya. Ya, load-nya itu orang menggunakan layanan internet itu load-nya tinggi banget. Nah, ini sekarang sudah mulai Sempat ada gangguan nggak sih Pak kalau misalnya loadnya naik? pengaruhnya adalah tetap ada pengaruhnya ya. Kalau load-nya naik gitu, kalau kita nggak siap dengan tadi itu nggak siap dengan bandwidth kita, Iya, nggak siap dengan infrastruktur kita, maka akan terjadi lonjakan traffic yang tinggi. Ketika lonjakan traffic yang tinggi, anggap aja jalan tol. Iya. Ya, ketika Lebaran itu jalan tol sak lebar-lebarnya jalan tol dan sak bagus-bagusnya jalan tol, ketika Lebaran itu macet. Nah, kira-kira Apalagi ini udah seperti ada itu. digitalisasi juga kan ya namanya untuk digitalisasi. Nah, perannya di Telkom itu ya tadi itu di masa pandemi ini dengan kenaikan traffic yang luar biasa itu, maka kami tadi itu yang saya sampaikan mengekspan ya, mengekspan kemudian mengupgrade layanan, kemudian titik-titik itu yang kita perlukan ya kita perbaiki. konsumsinya berarti masih pribadi ya Pak ya, masih ke personal gitu ya untuk peningkatan digitalisasi tadi. Enggak juga, Enggak juga. korporasi juga ada, Korporasi. ya korporasi ada atau pelaku UKM bisnis dan sebagainya juga ada. Nah, jadi ini sangat beragam lah, Iya. sangat beragam.